Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Haikal. Saya adalah seorang pengajar di MTS Hidayatus Sa'diyah Sukabumi. Nah, saya ingin berbagi tentang materi-materi, khususnya materi-materi keislaman, mengenai mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah ya. Nah, dan hari ini kita akan belajar salah satu materi di dalam mata pelajaran fikih kelas 9, yaitu tentang muamalah. Siap ya adik-adik semua? Insyaallah siap ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi bab 2, yaitu tentang muamalah. Nah, apa itu muamalah? Jadi teman-teman, adik-adik semua, muamalah itu sederhananya hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dengan sesama manusia. Ya, di antaranya ada jual beli, ya itu kan sering kita terjadi dengan manusia. Ada namanya pinjam meminjam, ada namanya nanti ada qirad dan lain sebagainya. Nah nanti di dalam pelajaran kelas 9 ini kita akan membahas tentang jual beli, khiyar, qirad, riba, ariyah, dan wadi'ah. Nah, tapi saya akan buat videonya secara terpisah supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Baik, langsung saja kita akan membahas hari ini ya, saat ini, yaitu tentang jual beli. Coba adik-adik, apa yang dimaksud dengan jual beli? Pasti adik-adik sudah tahu ya. Jadi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Nah itu secara bahasa ya. Jadi pertukaran harta dengan harta. Dulu mungkin kita mengenal di dalam pelajaran ekonomi ada yang namanya barter ya. Jadi sebelum ada mata uang itu ada terjadi namanya barter. Jadi barter itu pertukaran harta dengan harta, tidak menggunakan uang. Nah, sedangkan secara istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan saling rela melalui tata cara tertentu atau akad sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syar'i. Nah, jadi kata kuncinya adalah tetap pertukaran harta, lalu saling rela dan transaksinya atau akadnya sesuai dengan syar'i ya adik-adik. Kenapa sesuai dengan syar'i? Karena kita sebagai seorang muslim semuanya diatur di dalam Islam, jadi kita harus mengikuti apa ketentuan-ketentuan syariat Islam. Hukum jual beli itu apa? Nah, hukum jual beli itu adalah halal ya. Pada dasarnya hukum jual beli itu adalah halal sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 29 ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Apa itu cara yang batil? Contohnya mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli. Apa itu rukun jual beli? Jadi rukun jual beli itu adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jadi pada saat transaksi jual beli, hal-hal yang termasuk rukun ini harus ada. Apa saja? Adanya penjual dan pembeli. Nah, yang kedua, adanya barang yang dijual atau yang ditransaksikan. Yang ketiga, alat nilai tukar atau uangnya harus ada. Dan yang keempat, ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan dari penjual, yang jual, dan qabul adalah ucapan dari pembeli. Jadi ada serah terima antara penjual dengan pembeli. Ada yang disebut dengan sigot ucapan. Ya. Jadi sigot ucapan itu adalah ijab qabulnya itu
dilakukan secara ucapan. Contoh misalkan saya jual ya ini, saya serahkan barangnya. Terus si pembelinya bilang saya terima barangnya. Nah, itu sigot ucapan. Ada lagi sigot perbuatan. Nah, kalau sigot perbuatan itu walaupun dia tidak mengucapkan saya terima atau saya serahkan, tetapi ketika orang itu memberikan uangnya dan si penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, maka itu sudah terjadi namanya ijab qabul. Atau misalkan di dalam dunia online, ketika misalkan kita klik beli lalu kita transfer uangnya, nah maka itu terjadi namanya ijab qabul. Lalu si penjualnya itu mengirimkan barangnya, itu jadi ijab qabul, sigot perbuatan. Nah, syarat-syarat jual beli. Apa itu syarat-syarat jual beli? Yaitu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad atau transaksi jual beli. Jadi kalau rukun tadi harus terpenuhi pada saat transaksi itu terjadi. Nah, sedangkan syarat itu harus terpenuhi dulu sebelum transaksinya itu terjadi. Itu perbedaannya antara rukun dengan syarat ya adik-adik. Jadi kalau sekali lagi, kalau syarat itu sebelum transaksi itu terjadi maka harus terpenuhi terlebih dahulu. Sedangkan rukun harus terpenuhi pada saat terjadinya transaksi. Nah, apa saja yang menjadi syarat jual beli? Yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli yang saling ridho. Yang kedua, barang yang dijual harus suci dari najis atau boleh untuk diambil manfaatnya. Yang ketiga, barang yang dijual adalah barang yang bisa diserahkan. Jadi bisa diserahkan barangnya. Tidak seperti misalkan kita menjual ikan, tapi ikannya masih ada di kolam yang jauh di mana. Atau ikannya masih ada di laut belum ditangkap. Atau misalkan kita menjual burung, tapi burungnya masih terbang di udara. Nah, itu tidak bisa diserahkan. Yang keempat, barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembelinya. Oh, ini barangnya. Ya. Yang kelima, harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu. Jadi, si barangnya itu sudah diketahui harganya itu berapa. Ya, berapa, jelas dulu harganya berapa. Yang keenam, barang itu milik si penjual itu sendiri. Atau boleh milik orang lain, tetapi dia sudah mendapatkan kuasa untuk menjualnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan seorang sales, seorang marketing mobil, marketing motor, atau marketing yang lainnya, itu kan barangnya bukan punya dia. Mobilnya bukan punya dia, tapi dia sudah mendapatkan kuasa untuk menjualnya. Nah, itu bisa seperti itu, boleh. Baik, selanjutnya adalah jual beli yang terlarang. Jadi walaupun jual beli itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh, pada dasarnya hukumnya adalah halal, tetapi ada jual beli yang terlarang. Nah, apa saja adik-adik yang jual beli yang terlarang? Yang pertama adalah jual beli barang yang diharamkan oleh Islam. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan jual beli minuman keras, ya, jual beli babi, ya, narkoba dan lain sebagainya. Semua yang diharamkan oleh Islam. Ya, itu tidak boleh dijual belikan, apalagi hal yang membahayakan, ya. Narkoba dan lain sebagainya. Yang kedua, jual beli dengan cara menipu. Nah, fotonya bagus, ya, tapi pada saat membeli, wah, fotonya tidak bagus, ya, tidak sesuai. Atau misalkan barang yang dijualnya itu barang yang palsu, ya, barang yang rusak sehingga orang kecewa. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, menjual barang yang bukan miliknya, ya. Jadi tidak boleh tuh menjual barang yang bukan milik kita. Di parkiran ada motor, ya udah kita jual aja. Nah, itu nggak boleh, ada ya, bahaya, nanti ada bisa masuk penjara, ya. Kecuali kalau misalkan kita sudah mendapatkan kuasa, adik-adik.
kuasa untuk menjualnya. Seperti misalkan tadi ya, seorang marketing, seorang sales, walaupun motornya atau mobilnya itu bukan punya dia, tetapi dia sudah dikuasakan oleh pemilik mobil, pemilik motornya, pemilik barang tersebut untuk menjualnya. Itu baru boleh adik-adik ya. Nah, selanjutnya jual beli yang terlarang adalah jual beli yang menghalangi orang lain untuk sholat ya, itu tidak boleh. Dan yang kelima adalah tidak boleh seorang muslim melakukan akad jual beli atas akad saudaranya ya. Ini tidak boleh, misalkan barangnya di dalam sudah mau dibeli sama orang tapi orangnya masih belum deal misalkan ya. Itu tidak boleh. Misalnya dalam tawaran orang lain itu tidak boleh ya, nanti kasihan orangnya bisa kecewa, bisa menyakiti orang lain ya. Yang keenam adalah jual beli musyarah. Apa itu jual beli musyarah? Yaitu apa itu musyarah? Musyarah adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak. Jadi diikat tuh puting susunya, tujuannya apa? Supaya terlihat gemuk, supaya terlihat susunya itu banyak. Tujuannya apa? Supaya orang tertarik dan harganya lebih tinggi. Nah, kita mungkin pernah mendengar di berita ada namanya sapi gelonggongan. Ya, apa itu sapi gelonggongan? Jadi si sapi sebelum dipotong itu dikasih air minum yang banyak pakai selang. Wah, itu sadis banget adik-adik. Ya, sadis sekali, nggak boleh. Dikasih minum yang banyak sehingga sapi itu terlihat gemuk. Setelah gemuk baru dipotong. Nah, itu tidak boleh. Ya, tujuannya untuk mengelabui. Ya, itu tidak boleh. Selanjutnya, hikmah jual beli di dalam Islam. Yang pertama, jual beli mengajari kita supaya kita hidup bersatu, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi mengajarkan kita bahwa kita itu betul-betul membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan orang lain, membutuhkan saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, menjauhkan diri kita dari makan makanan haram atau memiliki barang yang haram dengan cara yang haram. Ya. Yang ketiga, penjual dan pembeli akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Jadi adik-adik, jika si penjual atau si pembeli melakukan transaksi jual beli dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, dia jujur, dia amanah, ya, tidak menipu dan lain sebagainya, maka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika seorang pembeli atau seorang penjual itu tidak jujur, melakukan transaksinya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ingat azab Allah. Ya, azab Allah akan memberikan azab kepadanya. Yang keempat, Allah menjadikan sumber rezeki berputar dalam aktivitas perdagangan. Ya, perdagangan itu menjadi sumber datangnya rezeki. Yang kelima, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi dengan adanya transaksi jual beli tentu akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan. Kenapa? Karena dilakukan dengan saling rela. Dan saling rela. Selanjutnya, terpenuhinya kebutuhan manusia atas dasar kerelaan. Yang ketujuh, penjual dan pembeli merasa puas ketika melakukan jual beli sesuatu. Ya, kenapa? Karena terjadi sesuai dengan sukarela, tidak ada saling paksa dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah meminimalisir tindak kriminal atau perampokan. Bayangkan adik-adik kalau misalkan tidak ada transaksi jual beli. Terus gimana kalau kita membutuhkan barang yang kita tidak miliki, yang adanya di orang lain? Wah, ini bahaya, maka akan terjadi perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, itu pembahasan kita tentang
muamalah, khususnya di subjudul jual beli ya. Nah, nanti kita akan bahas subjudul yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian nanti mendapatkan materi-materi terbaru dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.